Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Purbo Indra. Nah, kali ini saya mau share atau ngasih tutorial ke teman-teman semua gimana caranya kita implementasi desain ke codingan, tentunya pakai Flutter. Nah, jadi ini saya udah punya desain apa ya? Desain mungkin kayak aplikasi order-order makanan gitu. Jadi dia ada splash screen, ada onboardingnya, ada sign up, ada autentikasi page-nya. Nah, nanti kita idenya bakal implementasiin ini semua. Nah, biar user experience yang lebih dapet, kita bakalan menggunakan Firebase. Nah, jadi Firebase ini merupakan kayak tools yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi kita. Dia punya banyak produk. Nih, jadi ada produknya ada banyak nih. Nah, ada Cloudflare Store, Authentication, ini. Nah, tapi kita nggak bakalan pakai ini semua di aplikasi kita atau di project kita yang tadi, tapi kita hanya pakai beberapa aja. Misalnya kayak autentikasinya kita bakal pakai, kayak Cloudflare Store-nya kita juga bakal pakai untuk database kita. Nah, teman-teman kalau mau pelajari lebih lanjut soal Firebase, silahkan kunjungin aja firebase.google.com. Nah, ini ada banyak penjelasannya. Oke, buat bikin projectnya kita tinggal ke pojok kanan atas nih, buka konsol. Nah, ini ada add project, kita add aja projectnya, namanya misalnya Rajan Dash Food Dash App. Nah, karena kan di sini kayak aplikasi-aplikasi order makanan gitu ya, atau order food gitu. Ini bebas namanya, suka-suka teman-teman, tapi saya pilihnya ini. Oke, kita continue aja. Ini kita matiin karena kita nggak butuh Google Analytics untuk project ini. Kita create project. Nah, ini kita tungguin aja. Nah, sambil nungguin kita buka project si Flutternya. Kita buka terminal. Kita pertama-tama Flutter Duck Terminal dulu untuk menyamakan versioning antara saya dan punya teman-teman, biar nanti tutorialnya sama gitu. Jadi nggak ada error-error karena versioning. Nah, ini saya pakai Flutter versi 3.13. Oke, kalau udah ini kita clear dulu. Kita buat projectnya di desktop aja. Nah, Flutter create namanya underscore food app. Oke, kita enter. Nah, dia udah muncul nih. Oke, kita balik dulu ke Firebase kita. Nah, ini udah project kita udah jadi, kita continue aja. Nah, ini udah jadi ya. Kalau kayak kita lihat nih, si project Firebase kita ini dia belum terhubung dengan apa-apa nih. Jadi kayak nggak ada. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa setting dia secara manual. Pertama, setting dia secara manual nih, misalnya kayak gini. Nah, ini kita pencet. Nah, cuman saya nggak mau setting secara manual karena agak ribet. Jadi ada caranya biar lebih simple. Kita Flutterfire. Nah, ini ada Flutterfire CLI. Nah, jadi ini tuh bisa kita gunakan untuk konfigurasi atau integrasi si Firebase ini ke project kita. Caranya gimana? Ya udah, tinggal copy. Kita balik lagi. Ini kita keluar dulu. Nah, saya mau kasih tahu dulu npm versi berapa yang saya pakai. Nah, jadi versi 9.6.7. oke. Ini kita paste aja yang kita copy tadi, kita enter. Nah, kita tungguin dia lagi install si Firebase toolsnya. Nah, ini sudah selesai si install Firebase toolsnya. Teman-teman bisa balik ke sini, kita copy aja nih selanjutnya. Kita paste, kita enter. Oke, ini kita copy. Nah, Flutterfire kita sudah aktif di versi segini, oke. Nah, sekarang kita coba buka dokumentasinya, suruh ngapain nih. Katanya learn more about the Firebase CLI. Kita klik kanan, documentation. Nah, ini kita udah lakuin. Nah, katanya disuruh
login dan menguji CLI. Kita coba copy yang ini. Nah, paste, kita tungguin dulu apakah Firebase kita sudah bisa digunakan. Nah, sudah login ya. Jadi saya login sebagai purboindra@gmail.com. Nah, lanjutnya kita lihat ada apa aja, ada project apa aja sih di si purboindra@gmail.com ini. Kita paste, kita enter. Nah, kita tungguin. Nah, bener ya. Jadi di sini tuh ada, nah yang terakhir ada ini. Nah, ini kan masih belum ada settingannya nih. Jadi kita mau setting dia atau konfigurasi dia ke project Flutter kita. Nah, gimana caranya? Oke, setelah kita berhasil instalasi Firebase-nya, kita coba konfigur si Flutterfire-nya. Ini kita udah. Nah, ini kita coba ke Flutterfire. Kita masuk ke project sini dulu ya. Jadi cd desktop trajan_food_app. Nah, baru kita paste. Nah, ini kita tungguin. Oke, ini kita suruh milih nih mau pakai project yang mana. Ya, kita pakainya yang Trajan Food App ya. Kita enter. Kok kita pakai kita mau yang mana nih? Yang Android dulu aja ya. Kita enter. Nah, dia lagi ngedaftarin, jadi kita tunggu aja. Nah, ini udah, kita iya aja. Oke, ini sudah terregistrasi. Kita balik ke sini, kita coba lihat apakah benar. Ini kita refresh aja. Nah, jadi benar ya, si project Firebase ini sudah terintegrasi dengan project Flutter kita. Nah, ini makanya dia tampilannya kayak gini nih. Nah, jadi kalau udah kayak gini kita bisa pakai dia nih untuk build ya, atau untuk mulai ngedesain atau mulai nge-coding yang ini nih. Oke. Simple kan? Ketimbang kita pakai manual nih lewat konsol tuh bakalan butuh waktu lama. Sedangkan untuk Flutterfire tadi kita cuma main terminal aja sih. Oke, itu tadi project setup kita sudah berhasil. Selanjutnya kita bakalan mulai implementasi desain tadi ke project Flutter kita. Oke, kalau misalnya teman-teman ada kendala di setup ini, teman-teman bisa komen di video ini. Nanti saya bakalan bales dan saya bakal bantu gimana solusi dari masalah teman-teman semua. Oke, karena kita udah nggak perlu terminalnya, kita close aja, nggak apa-apa. Kita close, kita buka lagi. Kita masuk ke si project ini. Nah, kita buka dia di IDE kita, atau sini saya pakainya Visual Studio Code. Nah, kalau project Flutter kita sudah terintegrasi dengan Firebase, itu ada ini ya, ada Firebase optionnya nih. Ini tuh di generate langsung dengan sama si Firebase. Nah, ini error kenapa? Karena kita aja harus install si Firebase core-nya. Caranya teman-teman bisa Ctrl Shift P, add dependency Firebase core. Nah, ini sudah terinstall. Nah, dia jadi udah nggak error ya, karena si Firebase core-nya sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita coba running project kita, apakah sudah benar-benar bisa. Ini kita buka dulu simulatornya. Oke, ini sudah terbuka. Kita run without debugging aja. Dia lagi nge-launching atau lagi running, kita tungguin. Oke, ini aplikasi kita sudah running nih. Jadi ini tampilan awal si project Flutter-nya. Jadi secara default atau secara bawaan projectnya begini, increment. Nah, berarti kalau kayak gini tandanya kita sudah berhasil melakukan setup si Firebase ke project Flutter kita, atau kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Nah, nextnya nanti kita bakalan implementasiin desain ini ke si project kita ya. Jadi kita bakal mulai dari splash screen-nya, lalu onboarding, ada autentikasinya, terus seterusnya kita bakal coba untuk implementasiin ini. Oke, itu dulu untuk video kali ini tentang setup si Flutter dan si Firebase-nya.
Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi project Flutter kita ke Firebase. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa klik subscribe dan juga like video ini. Oke, nanti di video selanjutnya kita bakalan mulai slicing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.